Kisah nyata ini diangkat dan difilmkan sesuai dengan cerita aslinya. Dan pada bagian-bagian tertentu telah diubah untuk tujuan dramatisasi dari kejadian sebenarnya. Hidup itu layaknya sebuah perjalanan, di mana ada banyak sekali perhentian di sepanjang jalan itu. Terkadang berliku, kadang terhalang rintangan. Tapi ada kalanya indah dan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Inilah sebuah perjalanan, jalan hidup saya. Nama saya Dini Widianing Tias. Saya bukanlah seorang aktris, tetapi sayalah Dini yang sebenarnya dalam cerita ini. Perjalanan dimulai. Saya dalam perjalanan bisnis naik kereta ekspres Jakarta-Jogja saat kereta tiba-tiba berhenti. Permisi Pak, kenapa kereta api berhenti? Aduh, saya tidak begitu tahu Bu ya, mungkin ada sedikit kerusakan pada mesin. Lalu kapan tahunya Pak? Saya tanya dulu sama masinis Bu. Bapak kembali lagi kan Pak? Kalian lihat kan, kita sepanjang hari bisa berhenti di sini. Saya juga jamin nih AC-nya pasti mati. Kita kehabisan udara. Duh, mana panas lagi. Mbak lagi lihat apa? Mereka tidak akan menurunkan kita di sini kan, Mbak? Bayangkan. Apa? Membayangkan apa? Saya dibesarkan di tempat ini. Oh, jadi Mbak tahu kita berada di mana sekarang ini? Gombong. Gombong? Aduh, saya dijemput adik saya di Jogja. Jam berapa ya sampai sana? Aduh, mana sih konduktor itu? Kok nggak balik, Pak? Keluarga Tejo Kurniawan. Ibu Tejo Kurniawan. Saya Ibu Tejo Kurniawan. Pak Tejo mengalami serangan jantung.
serangan jantung. Bagaimana mungkin, Dok? Memang dalam laporan UGD yang disampaikan kepada kami tidak dapat memahami apa yang terjadi. Beberapa saat yang lalu, Bapak terlihat sehat-sehat saja. Kemudian sakit karena diare dan muntah-muntah. Beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit, Bapak alami serangan jantung, lalu meninggal. Bapak meninggal begitu saja. Bahwa saya merasa disambar petir. Apa yang kami bisa sudah kami lakukan untuk menolong Pak Tejo. Namun Pak Tejo sudah tiada. Tak mungkin. Tak mungkin Mas Tejo meninggal. Tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan saya? Kami turut berduka cita, Bu. Mohon maaf. Aku tidak bisa menerima keadaan ini. Apa yang harus kulakukan? Mbak, ada yang harus kubicarakan padamu, Mbak. Ternyata Bapak berselingkuh dengan bule Sundari, saudari ibuku. Dia sedang hamil 8 bulan saat Bapak meninggal. Tidak hanya itu, ibu saya juga sedang hamil saat itu. Saya tidak tahu harus berbuat apa atau kemana saya harus berpaling. Selama ini saya menganggap Bapak seorang pahlawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini saya merasa dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Saya cemas tentang bagaimana hidup keluarga kami jadinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berumur 12 tahun, anak tertua. Dan sekarang ibu saya sedang mengandung lagi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan ibu tidak bekerja. Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Saya mohon dan saya harap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memaafkan dia. Saya yang akan bertanggung jawab. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir bule Sundarilah yang paling menderita. Meskipun saat itu saya tidak berpikir begitu. Karena perselingkuhannya dengan bapak saya, kehamilannya adalah aib. Karena itu dia pergi meninggalkan Gombong dan tidak tahu pergi kemana. Meski begitu, aku sudah menasihati Wulandari. Terus gimana Mbak Yu? Sebenarnya aku katakan bahwa aborsi akan menjadi salah satu jalan untuk mengatasi semua permasalahannya. Kita kan harus berpikir secara realistis toh. Udah dengar belum Mbak Yu? Apa? Mas Tejo itu loh punya garwo simpenan. Istri simpenan? Iya. Yang di Kota Kembang, penjahit itu loh. Dari mana sampean tahu? Atin Sanjaya, sepupunya yang kemarin datang ke sini. Sepupu yang mana, Mbak Yu? Itu loh yang sempat nikah sama sopir taksi. Oh. Sebentar. Aku dengar ya, bisnis peternakan ayam tarung Masku itu laku dijual dengan harga bagus. Iya kan? Tentu saja istrinya punya uang banyak tuh. Belum lagi soal studio fotonya itu. Itu. Oh, enggak pernah tahu. Tejo Masmu itu taunya juga juru foto ulung toh. Mbak, Masku itu Tejo itu banyak keahliannya, banyak nih. Banyak. Terutama soal wanita kan? Oh, siapa yang nggak kenal sama Tejo Kurniawan?
Wah, di setiap tempat dia bisa menaklukkan wanita itu. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana nasib keluarga itu. Tapi yang saya paling sedihkan adalah Sundari. Bagaimana dengan nasib Sundari, iya kan? Aku tahu itu. Paling juga nanti dia datang ke rumahmu, mengetuk pintu dan minta pertolonganmu. Habis kepada siapa lagi dia mau minta pertolongan? Masa sama aku kan ya nggak mungkin. Iya. Saya pikir juga begitu. Dia pasti akan datang ke rumahku. Tapi kalau dia ketemu dengan istriku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya kalau si Sundari itu sedang... Orang-orang yang kami harapkan untuk menolong malah mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati. Saya nggak tahu waktu itu harus berbuat apa. Saya pikir hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Kamu kan masih kecil, Mbak, waktu itu. Ya, saya tidak pernah ke lapangan itu lagi. Sampai akhirnya uang pensiun Bapak cair, kami pindah ke Semarang. Ibu buka toko kecil di rumah baru kami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun itu benar-benar sebuah perjuangan. Sampai akhirnya ibu memutuskan menyerahkan 2 adik perempuan dan 1 adik laki-lakiku diadopsi oleh orang lain. Saya juga dengar keadaan Bule Sundari bertambah buruk. Setelah anak laki-lakinya lahir, dia pindah ke Sukoharjo dan tinggal dengan nenekku. 2 tahun berlalu, itu tahun-tahun yang sulit untuk dilalui. Pergi kalian. Kenapa kalian diam saja? Itu kan anak-anak kalian. Jadi begitu cara kalian mendidik dan membesarkan anak-anak kalian. Anak kalian yang haram, bukan anakku. Hei, nggak ada yang nyuruh kamu bawa masalahmu ke sini, tahu? Maksudmu, kamu mau mendidik kami? Bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami? Hah? Lalu siapa yang mendidik kamu supaya kamu tidur dengan setiap laki-laki yang kamu temui? Paling tidak, aku menunggu sampai menikah untuk punya anak. Nggak seperti kamu. Nggak jelas siapa bapak anakmu. Siapa bapak anakmu? Tidak ada tempat lain lagi buat Bule Sundari dan Bambang. Mereka meninggalkan Sukoharjo dan datang ke Semarang. Bertentangan dengan keinginan saya, ibu ternyata mendengarkan permohonan Bule Sundari dan memutuskan untuk menerima mereka. Bagi saya waktu itu, masalah sudah cukup banyak. Aku tolong ambilin jemuran ya, Nar. Pergi sana. Ngapain di sini? Bilang pergi. Kamu tahu enggak? Aku tuh benci sama kamu. Oh, disilakin dari. Sudahlah, nggak usah khawatir.
khawatir. Kan ada Dini yang jaga. Buku diari siapa itu? Apa hak bule baca buku diari orang? Bos ini nggak? Bos ini! Ketika saya lihat Bule Sundari baca buku harian saya nggak tahan lagi. Lagi pula, hal-hal kejam yang saya tulis tentang dia dan Bambang benar kok. Setidaknya benar bagi saya. Akhirnya, saya mengatakan kepada ibu untuk memilih saya atau mereka. Mestinya saya senang Bule Sundari sama Bambang kembali ke Sukoharjo. Tapi kemudian kemarahan saya kepada mereka beralih kepada ibu. Saya tahu ibu akan menikah lagi. Itu sebuah keputusan yang tidak dibicarakan dengan seorang pun di dalam keluarga. Dan saya mulai berpikir, apa gunanya sholat 5 waktu? Atau nggak boleh bohong di sekolah? Atau apa gunanya menjauhkan diri dari dosa? Kalau akhirnya toh saya tidak bisa masuk surga karena tidak dapat memaafkan ibu. Semuanya itu membuat saya marah. Sampai akhirnya saya berkesimpulan untuk tidak lagi peduli pada agama. Saya tidak peduli dengan sopan santun. Saya hanya ingin bebas. Saya ingin melakukan apa saja yang ingin saya lakukan. Dan saya memutuskan tidak seorang pun dapat menghalangi saya, termasuk agama. Saya mulai melanggar setiap peraturan yang ada. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Saya melakukan apa saja yang saya mau. Tapi kemudian saya melihat hal-hal yang mengejutkan. Saya melihat seorang teman saya merangkak begitu rupa di atas lantai. Dia alami pendarahan karena keguguran. Atau teman saya lainnya yang dipenjara karena ia tertangkap basah mencuri. Dan saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, apa kehidupan seperti ini yang saya inginkan? Hidup yang diatur oleh agama tidak membuat saya bahagia. Tapi hidup bebas tanpa aturan agama juga bukan hidup yang saya inginkan. Kemudian Ramadan tiba. Dan saya mendapati diri saya kembali kepada iman saya. Setelah sekolah, saya mulai menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku agama dan mengaji. Saya mulai membaca Al-Quran dengan tulus dan merasakan keinginan yang besar untuk lebih dekat dengan Allah. Saya benar-benar ingin mendapatkan kedamaian. Saya mulai mempersiapkan diri untuk sholat tahajud. Saya ingin menanyakan banyak hal kepada Tuhan. Dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa apapun yang saya minta malam itu, Tuhan akan mendengarkan saya dan memberikan jawabannya. Allahu Akbar. Allah. Lalu saya tahajud menurut ayat-ayat tertentu yang saya sudah hafalkan. Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya benar-benar hancur hati dan menangis kepada Tuhan. Ya Allah,
Dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyenangkan Kau lebih dari apapun. Tunjukkanlah saya jalan, maka saya akan mengikuti Engkau manapun Kau pimpin. Tapi jika Engkau tidak menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh malam ini juga, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, karena saya memilih jalan saya sendiri. Namun, jika Engkau menunjukkan siapa dirimu dan apa yang Kau inginkan dari diri saya, maka saya akan mengikutimu kemanapun Kau membawa saya. Pada saat itu, cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan saya. Kemudian membentuk sesosok manusia yang memakai jubah putih. Saya tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya, tapi kehadirannya entah mengapa memberi saya ketenangan dan keyakinan. Dan tiba-tiba, entah bagaimana saya menyadari bahwa dia adalah Isa. Dan dia berkata, "Ikutlah aku." Dini, ikutlah aku. Saya bingung karena saya pikir, Tuhan, saya ini kan orang Islam, bagaimana mungkin saya mengikuti Engkau? Kau adalah orang yang dipanggil Tuhan oleh orang-orang Kristen. Tuhannya orang murtad, yang tidak mengenal Allah. Dan ia menunggu saya untuk datang kepadanya. Air mata saya mulai menggenangi wajah, dan akhirnya saya berkata, "Tuhan, jika ini adalah jalan kebenaran, maka saya ingin mengikuti Engkau." Pada saat itu saya merasakan damai yang belum pernah saya rasakan. Saya melihatnya tersenyum dan kemudian pelan-pelan pergi. Saya harap saya nggak menyinggung perasaan Mbak. Apapun yang terjadi, pasti sangat mempengaruhi kehidupan Mbak. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya benar-benar berubah sejak hari itu. Saya mengerti. Lalu apa kelanjutannya, Mbak? Saya mulai mencari orang Kristen. Di desa saya tidak ada satu orang pun orang Kristen. Tapi di desa seberang ada. Saya mulai ke sana. Mula-mula mereka takut karena saya meminta satu Alkitab pada mereka. Tapi kemudian mereka memberikannya dan saya mulai membacanya. Semuanya itu saya masih berusaha untuk sembunyikan dari ibu. Tapi gak lama kemudian ibu tahu. Serang ibu pasti tahu apa yang terjadi, Mbak. Lalu apa kelanjutannya? Ya, ibu minta saya berubah. Dia menangis. Dia merasa gagal sebagai seorang ibu. Dia pikir saya masih marah dengan pernikahannya. Dan dia pikir saya masih balas dendam. Dan anggota keluarga yang lain? Terkutuk kamu! Kamu sudah bukan anggota keluarga ini lagi! Arif, jangan terlalu kasar. Dia masih perlu waktu untuk memikirkan kembali. Tapi dia sudah diberikan cukup banyak waktu untuk memikirkan ini kembali. Cukup! Cukup! Aku telah berjanji kepada Tuhan. Jikalau Ia telah menunjukkan jalan itu kepadaku, aku akan menurutinya. Aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun di ruangan ini. Tapi aku telah membuat keputusan. Nduk Dini, ibu dan ayahmu juga sudah membuat keputusan. Sebagai orang Islam yang sekaligus orang Jawa, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat berat, yaitu membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban anak-anak adalah menghormati, tunduk, dan taat kepada orang tuanya.
jika kamu masih tetap saja senantiasa memilih jalan hidupmu sendiri dalam soal agama, maka kamu juga harus bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Kamu tahu apa artinya itu? Kamu harus mencari uang sendiri untuk segala sesuatu. Makan, sekolah, tempat tinggal, semuanya. Semuanya. Duk, Dini, maksud pamanmu itu berarti kamu sudah tidak lagi mempunyai hak untuk meminta segala sesuatu pada orang tuamu. Mengerti? Nah, sekarang ambil barang-barangmu dan pergi. Cepat! Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi saya pergi dari rumah dan pindah ke kota lain, yaitu Solo. Saya berumur 16 tahun saat itu. Saya kontrak sebuah kamar di sebuah rumah kos dan melanjutkan pendidikan untuk menjadi pekerja sosial. Saya sudah menyelesaikan tahun pertama di kota Semarang. Orang di bagian administrasi sekolah di Solo menerima saya sebagai siswa pindahan tanpa banyak pertanyaan. Usai sekolah, saya bekerja setengah hari dan berhasil bertahan hidup. Saya berpikir, jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, saya bisa datang ke rumah nenek dan minta bantuan. Saya tinggal di Solo selama 3 tahun. Saya cukup sering datang ke rumah hanya untuk berkunjung saja. Kemudian setelah saya lulus dari sekolah, saya dapat pekerjaan di Semarang. Kemudian saya kembali. Pertama-tama sih memang sulit, tapi akhirnya segala sesuatunya jadi normal. Lega rasanya. Akhirnya berakhir juga ya, Mbak. Mereka pasti berjuang untuk bisa memaafkan. Sebenarnya orang yang paling berjuang untuk memaafkan itu saya, Mbak. Bukankah orang-orang Kristen harus bisa saling memaafkan? Iya, benar. Hanya kadang-kadang jaraknya sangat jauh. Yaitu dari sini sampai ke sini. Gak usah repot-repot, Mbak. Kamu kelihatannya capek sekali. Ya, saya nggak capek, cuma khawatir. Mbak, aku pikir kalau kami pindah kemari, Bambang akan berubah. Kalau sekarang coba Mbak lihat, kerjanya cuma duduk melamun di kamarnya atau cuma jalan-jalan saja. Itu tidak baik loh buat anak muda seperti dia. Bambang itu perlu kerjaan. Iya, aku ngerti, Mbak. Tapi mau bagaimana lagi? Bambang cuma lulusan SMP. Nggak bisa dagang, nggak bisa apa-apa. Aku yakin keadaan akan menjadi lebih baik. Ini ada sedikit makanan untuk dibawa pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, aku Dini. Mbak Dini? Iya, aku Dini. Ibumu ada di rumah? Ada. Bu, Mbak Dini datang.
silakan duduk. Din, mau minum apa, Din? Nggak usah repot-repot, Bule. Beberapa hari lalu, saya dengar pembicaraan Bule sama Ibu. Saya nggak tahan. Maafkan saya. Perlakuan saya selama ini begitu buruk pada kalian. Maafkan saya. Sudahlah, Din. Saya begitu malu. Aku mohon maafkan aku. Atas semua hal yang buruk yang pernah aku lakukan pada kalian. Aku mohon maafkan aku. Aku menyesal. Sudahlah, Din. Bule sudah memaafkan. Saya mengajak Bambang ke Jakarta. Ketika kami mulai mapan, saya memberinya uang untuk berjualan sepatu di pasar. 3 bulan kemudian, dia mulai mendapat untung dan tidak membutuhkan uang dari saya lagi. Di mana dia sekarang? Dia di Jakarta. Dia baik-baik. Saya selalu menangis kalau mendengar cerita yang akhirnya bahagia. Tapi itu belum akhir cerita. Lalu apa? Apa ada yang lebih baik? Ya, karena ternyata masih ada 1 orang lagi yang saya belum maafkan. Pamanmu yang menampar kamu. Kalau ada saya, dia nggak bisa menampar kamu, Mbak. Bukan dia. Yang saya harus maafkan adalah bapak saya. Bapakmu? Kan katanya sudah meninggal waktu Mbak masih kecil. Iya. Yang meninggal dan meninggalkan saya dalam banyak kebingungan. Yang meninggalkan saya dengan banyak kepahitan. Yang mengharuskan saya cari jalan keluar sendiri. Dan sekarang Mbak sudah memaafkannya. Kapan hal itu terjadi? Baru saja. Mbak lihat kuburan di seberang jalan sana? Iya, saya melihatnya. Bapak saya dikuburkan di sana. Sampai kereta berhenti tadi. Sikap saya yang tidak mau memaafkan Bapak ikut terkubur juga di situ. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan tidak menghendaki saya mengambil sikap sesuai pengertian saya sendiri. Tuhan berkata kalau kita ingin dosa kita diampuni, kita juga harus memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita. Saat saya bercerita ini, saya ingat betapa sebenarnya saya sangat mencintai bapak saya. Dan bapak juga mencintai saya. Kami punya masa-masa yang indah, masa-masa yang manis untuk diingat. Sepertinya kereta ini berhenti hanya untuk kamu, Mbak. Saya juga berpikir begitu. Sepertinya Mbak seakan-akan sangat mengenal Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan itu sahabat Mbak. Tuhan berkata agar aku mengikut Dia. Saya nggak selalu tahu kemana Tuhan membawa saya.
Tapi saya tahu satu hal. Dia bisa dipercaya untuk membawa saya kemanapun saya harus pergi. Akhirnya jalan juga, Mbak. Iya. Kita berangkat. Iya, kita berangkat. AC-nya juga nggak dimatiin. Nggak dimatiin. Saya pikir ceritanya berakhir di sini sekarang. Atau marah baru mulai. Apa yang ini akan berakhir lebih bahagia? Mbak lah yang harus kasih tahu akhirnya itu pada saya. Ketika orang yang kita hormati mengecewakan kita merasa kecewa. Dan kepercayaan kita padanya menjadi buyar. Karena orang yang kita kagumi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Yang lebih buruk lagi, kita memendam kepahitan. Semakin penting orang itu dalam kehidupan kita, semakin besar jadinya kekecewaan itu. Dini yang kala itu masih muda, merasionalisasikan bahwa ia punya hak untuk marah dan menjadi pahit. Marah dan pahit terhadap orang tuanya, terhadap bibinya, Sundari, dan saudara tirinya, Bambang, bahkan marah kepada Tuhan. Kemudian Dini mengalami perubahan yang luar biasa. Dini mendapatkan penglihatan akan Tuhan Yesus ketika ia mencari kehendak Tuhan atas hidupnya, dan memutuskan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pimpin. Dengan cara yang tidak kita mengerti sebagai manusia, Yesus menembus dinding kamar tidurnya, mengelurkan tangannya kepada Dini dan berkata, "Ikutlah aku." Datang kepada Yesus adalah langkah pertama yang sangat bagus, tetapi seperti kehidupan nyata yang Dini ceritakan kepada kita, kehidupan kita di bumi adalah perjalanan yang berliku-liku dan penuh dengan belokan, pemberhentian di luar jadwal, dan banyak pelajaran di sepanjang jalan. Namun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita seperti Dini mengikuti Yesus kemanapun Yesus membawa kita dan melakukan apa yang Yesus minta. Bagi Dini ada banyak jalan yang bisa ia ambil. Semakin ia bertumbuh dalam perjalanan kekristenannya, Dini menyadari bahwa ada satu jalan yang perlu dilaluinya seutuhnya, yaitu jalan pengampunan. Suatu jalan yang tidak mudah diambil, tetapi Dini berhasil mengambilnya karena kekuatan kasih. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang datang dari Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ia berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung semua hal. Itulah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang Dini selalu cari, bahkan ketika ia memberontak dan terhilang. Ini adalah kasih yang ia perlukan untuk mampu menahan penolakan dari keluarganya. Inilah kasih yang ia butuhkan untuk memaafkan orang-orang yang paling menyakitinya, termasuk sang ayah. Saudara, dengan kasih inilah Bapa di sorga mengasihimu. Ia mengasihimu apa adanya. Ketika Dini berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan kepadanya, ia tidak tahu bahwa Isa akan datang kepadanya dalam suatu penglihatan di suatu malam, menampakkan kemuliaannya dan meliputinya dengan kasih dan kelembutan. Namun itulah yang terjadi. Saudara, Yesus mungkin mendatangi atau tidak mendatangi Anda dalam sebuah mimpi atau penglihatan, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah Tuhan mengasihi Anda
Dan Tuhan ingin Anda menjadi anak-Nya melalui iman dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin Anda masuk menjadi anggota keluarganya dan hidup bersama Dia selama-lamanya di surga ketika hidup Anda berakhir di dunia ini. Apakah Anda siap membuka hatimu untuk Yesus seperti yang Dini lakukan? Jika Anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, mari ucapkan kata-kata ini bersama dengan saya. Katakan, "Ya Tuhan, saya percaya Yesus. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosa-dosa saya dan jadikan saya anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin." Sekarang Anda hidup dalam keselamatan abadi dengan Tuhan. Sekarang Anda anak Tuhan. Puji Tuhan.